Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Henry Al-Qutbi. Hari ini kita berada di sebuah ruangan Allah penghafal Quran. Dan sekarang saya bersama Gurunda Uwais Abu Najmi. Nah, di momentum bulan Idul Adha ini kita sudah melaksanakan yang namanya kurban, ya, penyembelihan hewan yang bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Ya. mungkin ngasih sedikit nasihat jangan makna kurban yang sebenarnya. Ya, silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan itu tentu atau kurban itu harus dilihat dari makna hakikiah, ya kan? Ya. Bagaimana kisahnya yang harus memang diulang-ulang, tujuannya adalah untuk mengokohkan atau memberikan makna yang sebenarnya kepada umat Islam terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat bagaimana prosesnya itu kan luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Bagaimana penantian yang Anak. begitu panjang, ya. Iya. Kalau kita misalnya kita menikah, tentu yang kita dambakan itu adalah buah hati, kan? Buah hati anak. Begitu lama mendapatkan keturunan, begitu dapat keturunan lalu Allah meminta Untuk dikurbankan. Betul, Ustaz. Kira-kira kita mampu nggak kalau jalan itu? Kalau saat ini rasanya berat sekali, Ustaz. Mengorbankan. Nah, itu dia. Nah, ini kan tentu ada makna majas, ada makna majas, ada makna hakikiah, kan? Iya. Kemudian juga bagaimana anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang begitu luar biasa, yang beliau mengatakan itu namanya pengorbanan terhadap jiwa. Terhadap nyawa. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam, andaikan itu perintah Allah, maka engkau nggak usah ragu. Iya. Wahai ayah, lakukan saja. Masya Allah, ini perintah atau memberikan ibrah kepada kita, ini perkara keimanan yang menuntut kita ini melakukan secara totalitas tanpa mempertanyakan lagi atau mempertanyakan perintah tadi itu. memikirkan lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi ya hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban ini memang maknanya sangat mendalam. Ini bicara tentang keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah tadi. Sekalipun perintahnya itu berat dan enggak masuk akal, gitu. Gitu. Itu adalah sebuah contoh, ya. Itu maksudnya Allah perintahkan untuk kurban, laksanakan. Perintah Kalau itu untuk yang saat ini kan, untuk kita hidup di zaman sekarang ini, seperti apa yang kita harus kurbankan? ya tidak Selain hanya dia hewan yang kita betul. perintahkan. Ya, tidak hanya sekedar kurban sapi dan kambing, tidak hanya sekedar itu. Ya. Ini momen yang memang yang terus berulang-ulang setiap Idul Adha, itu memang membuat kita ini mengingatkan kepada kita ini tentang keimanan yang totalitas. Gimana? Iya, maka kita lihat apakah kita ini sudah mengorbankan seluruh apapun apa yang kita miliki, Iya. harta, ya kan, jiwa, waktu, tenaga dan seterusnya. Apakah kita ini sudah benar-benar kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Islam yang mulia ini atau tidak? Jadi bukan hanya perkara kurban sapi dan kambing saja. iya. Mungkin definisinya sempit. Jadi kalau hanya dimaknai dengan definisi kurban harta itu hewan saja saja, terlalu sempit dan itu parsial. Iya. Jadi seharusnya sebagai Dia muslim, mengingatkan kepada kita ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan oleh segenap umat Islam untuk agama Allah, di mana agama Allah hari ini memang benar-benar ternista, ya. Iya. Agama Allah dinistakan di mana-mana. Bentuk penistaan itu bukan hanya pembakaran mushaf Al-Qur'an, Iya. pelecehan terhadap ayat-ayatnya, tidak. Jadi makna yang hakikiah tadi itu terhadap pelecehan terhadap Al-Qur'an itu tidak diamalkannya Al-Quran, tidak dijadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan manusia di atas muka bumi. Itulah bentuk pelecehan yang sebenarnya. Nah, umat Islam harus sadar. Walaupun kita sebagai muslim, Iya, sebagai Muslim, tidak mengamalkan. iya, termasuk dia pelaku pelecehan terhadap Al-Quran. Itu ya, jadi maknanya harus luas. Jadi nggak boleh dipersempit itu saja. Gitu. Jadi momentum ini untuk mengingatkan kita kembali. Misalnya kita harus mengorbankan Benar. seluruh apa yang kita punya, waktu untuk agama Allah. Ini ya,
Allah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, sedikit nasihat singkat, padat. Mungkin bisa kita ambil nasihat yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Uwais Abu Najmi, bahwasanya kurban itu bukan saja hanya hewan, tapi apa yang ada di kita, harta, jiwa, waktu, tenaga, kita korbankan untuk agama Allah. Atau yang disebut sekarang ini kan banyak beredar seolah itu menyembelih, memotong kesombongan dalam diri kita. Iya kan? Tapi sombong itu kan maknanya masih parsial. Ya. Sombong yang hakiki itu adalah menolak kebenaran dari Allah. Menolak kebenaran. Iya, menolak aturan Allah, menolak hukum Allah, itu adalah kesombongan yang hakiki. Itu yang harus disembelih. Berarti penyembelihan hewan itu hanya sebagai bentuk wujud saja. Wujud saja. Tapi yang sebenarnya lebih luas lagi. Nah, seluruh kesombongan seluruhnya itu harus kita sembelih. Masya Allah. Tunduk, patuh, taat, totalitas. Oke, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan mendengarkan makna kurban yang hakiki, bahwasanya tidak hanya parsial tapi secara totalitas. Kurbankan, mari kita kurbankan seluruh apa yang kita punya yang diberikan oleh Allah untuk agama Allah. Baik waktu kita, tenaga kita, harta kita, jiwa kita, bahkan apa yang kita cintai gitu ya, harus kita kurbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.